berpusat pada peserta didik, dan ini sangat populer untuk di kurikulum Merdeka Belajar ini. Mari kita mulai dengan pengertian apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Menurut Tom Langston, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Kita ketahui bersama bahwa peserta didik tentu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk itu, pembelajaran diferensiasi di sini mengcover seluruh kebutuhan peserta didik. Mengapa pembelajaran diferensiasi diperlukan? Yang pertama, bagi siswa, karena dalam multiple intelligence dan anak dirinya memiliki kecerdasan yang menonjol di dalam dirinya. Atas dasar hal itulah, pembelajaran berdiferensiasi harus dilaksanakan pada abad ini. Hal itu disebabkan proses belajar tidak bisa disamaratakan dalam memperoleh hasilnya. Kemudian, dari segi guru juga akan menjadi fasilitator dan memetakan kemampuan siswa dalam berbagai hal. Dikelompokkan dalam kelompok yang sudah ada, juga bisa sejenis agar dapat diarahkan ke minat yang sesuai. Kemudian kita lanjut pada tujuan pembelajaran berdiferensiasi. Tujuannya adalah tentu untuk mengcover kebutuhan peserta didik. Yang pertama, membantu siswa dalam belajar. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Dan yang ketiga adalah menjalin hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Dan yang keempat, membantu siswa menjadi pelajar yang mandiri. Kalau menurut kalian, apakah ada lagi tujuan pembelajaran berdiferensiasi itu? Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Lalu bagaimana kita mengetahui kebutuhan siswa? Sedangkan siswa di kelas tentu mempunyai karakter dan sifat yang berbeda-beda. Kita bisa mengklasifikasikannya dan mengidentifikasi kebutuhan siswa berdasarkan 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan, kemudian yang kedua adalah minat, dan yang terakhir adalah profil belajar siswa. Untuk kesiapan, kita bisa mengidentifikasikannya dengan melakukan tes diagnostik ataupun tes awal. Kemudian untuk minat, kita bisa menyajikan kuesioner minat belajar di awal tahun ajaran. Kemudian kita juga bisa melakukan survei, mengajukan pertanyaan secara langsung kepada siswa tentang minatnya, atau menghubungkan minat tersebut dengan suatu topik bidang studi. Jadi kita bisa memperoleh data dari minat siswa tersebut, kemudian kita akselerasikan kepada pembelajaran di kelas. Yang terakhir adalah mengidentifikasinya berdasarkan profil belajar siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa siswa mempunyai preferensi gaya belajar masing-masing. Ada gaya belajar visual, kemudian auditori, dan ada juga kinestetik. Kita bisa mengidentifikasinya melalui observasi langsung maupun tindak langsung di kelas. Preferensi lingkungan belajar juga bisa menjadi pilihan profil belajar siswa. Jadi di sini kita sudah bisa mengidentifikasi kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Dan selanjutnya kita akan membahas strategi yang diterapkan untuk berdiferensiasi. Yang pertama, saat kita menyajikan materi di dalam kelas, kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan konten. Yang kedua, menggunakan proses. Yang ketiga adalah produk, dan yang terakhir adalah lingkungan belajar. Jadi, keempat strategi itu bisa kita gunakan saat melakukan pembelajaran di kelas, seperti konten. Ini berkaitan dengan kurikulum dan materi pembelajaran. Jadi guru itu bisa memodifikasi kurikulum dan materi di dalam pembelajaran berdasarkan gaya belajar, kondisi, dan kemampuan siswa itu sendiri. Kemudian untuk proses, jadi proses ini bagaimana siswa mengolah ide dan informasi, bagaimana siswa berinteraksi dengan materi, dan bagaimana interaksi tersebut menjadi bagian yang menentukan pilihan belajar siswa. Kelas harus dimodifikasi sedemikian rupa agar kebutuhan belajar yang berbeda-beda dapat diakomodir. Jadi di sini pembelajaran berpusat kepada siswa. Artinya siswa dibebaskan untuk mencari informasi maupun
untuk diferensiasi strategi berdasarkan produk, jadi produk yang dihasilkan, misalnya pada siswa menunjukkan apa yang telah dipelajari, produk pembelajaran memungkinkan guru menilai materi yang telah dibuat siswa dan memberikan materi berikutnya. Gaya belajar siswa juga memungkinkan hasil belajar seperti apa yang mereka tunjukkan pada guru. Dan ini bisa disesuaikan dengan produk hasil belajarnya. Misalnya ada siswa yang lebih suka membuat kreativitas berupa gambar, maka kita akan memberi tugas pada tes sumatif atau formatifnya menggunakan gambar. Ada juga siswa yang mungkin lebih prefer untuk bercerita, maka kita fasilitasi mereka untuk membuat suatu audio recording dan lain sebagainya. Kemudian diferensiasi lingkungan belajar. Di sini maksudnya adalah bagaimana cara bekerja siswa, bagaimana siswa merasa nyaman dalam pembelajaran. Jadi kita bisa mengkondisikan lingkungan belajar sesuai dengan minat dan keinginan siswa belajar. Misal, ruang kelas dibuat sedemikian rupa agar siswa nyaman untuk belajar di dalam kelas tersebut. Begitulah kira-kira penjelasan dari saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya masih banyak hal yang perlu dikaji untuk tahu tentang pembelajaran